Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pimpinan dan anggota Aisyah Ranting Jatimulyo. Alhamdulillah, marilah kita semua bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, khususnya nikmat pada sore hari ini kita bisa hadir bersama-sama walaupun suasana hujan tidak menyurutkan semangat ibu-ibu semua untuk bersama-sama mengaji. Karena mengaji itu bagian dari kehidupan Nabi dan para sahabat. Tidak mungkin Al-Quran yang turun selama 23 tahun itu dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kalau tidak mengaji. Jadi para sahabat termasuk sahabiyah, istri para sahabat, anak-anak putrinya, remaja-remaja putrinya, itu semua mengaji walaupun tidak punya nama-nama tertentu dalam organisasi atau kelompok-kelompoknya, tapi semuanya mengaji apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bagian dari syukur kita bahwa dalam keseharian kita, apakah itu per pekan, 2 kali per pekan, atau apapun durasinya, itu bagian dari hidup yang tidak terpisahkan sebagai muslim atau muslimah. Itu belajar tentang Islam, belajar tentang agama yang diridhoi oleh Allah. Wa raditu lakumul Islam dina. Salawat dan salam semoga tidak lupa untuk terus kita bacakan untuk Nabi kita, orang yang kita cintai dan kita harapkan berjumpa dengan beliau. Karena harapan berjumpa dengan beliau itu adalah berasal dari harapan beliau juga. Kata beliau, aku rindu pada ikhwanku. Kemudian para sahabat mengatakan, bukankah kami ini ikhwan Anda wahai Rasulullah? Anda kan sudah bertemu dengan kami. Bukan kalian sahabatku. Yang aku maksud ikhwan itu adalah orang-orang yang beriman kepadaku, beriman pada risalahku, tapi tidak pernah melihatku. Berarti Rasulullah itu pada kaum muslimin yang tidak pernah melihat beliau, yang mengimani risalah beliau. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalam kelompok ikhwan itu, orang yang dirindukan oleh Rasulullah, dan kita pun merindukan beliau sebagai pemimpin kita pada hari kiamat kelak, dan mengharapkan sudah tentu syafaat beliau. Allahumma amin. Nah, sore hari ini ibu-ibu, sebagaimana yang dijadwalkan oleh Ibu Dina yang SMS saya, yang WA saya, bahwa tema pengajian kita adalah tentang hutang piutang. Saya tadi sudah mengirimkan sedikit mungkin pengantar untuk diskusi ya, lewat Ibu Dina tadi, dan beliau sudah mengirim ke grup. Bisa dibuka ibu-ibu? Tanya, ada ya yang kirim Ibu Dina tadi? Baik, hutang piutang dalam Al-Quran dan hadis ya, karena memang pedoman kita dua ini. Pedoman utama kita sebagai warga Muhammadiyah adalah Al-Quran dan hadis. Nah, ada beberapa poin mukadimah di sini. Yang pertama, hutang piutang itu dalam bahasa fikih Islam disebut dengan al-qard, pinjaman.
merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah diatur secara rinci dalam Islam. Kalau diatur secara rinci kan itu prediksi Al-Quran terhadap bahwa hutang piutang ini betul-betul menjadi pengalaman kaum muslim. Kalau diatur secara rinci, tidak diatur secara global, berarti ada hal-hal yang perlu kita ketahui rinciannya itu. Praktik ini bukan sekedar transaksi ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai ta'awun dan kepedulian sosial dalam komunitas muslim. Jadi hutang piutang itu ada unsur ta'awun. Sementara dalam surat Al-Maidah Allah memerintahkan kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian saling tolong-menolong dalam dosa, dalam keburukan dan permusuhan. Jadi kita harus menjadi golongan yang pertama tadi, tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Jadi hutang piutang tidak sekedar aspek muamalah, tapi ada unsur ta'awun. Karena yang diberi pinjaman itu merasa tertolong untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Karena itu dari hal ini kita sebenarnya sudah harus paham bahwa jangan berhutang untuk konsumtif, untuk beli hal-hal yang sebenarnya bukan kebutuhan mendasar, tapi sekedar untuk biar terlihat kaya dan seterusnya. Ya, karena apa? Unsurnya tolong menolong dalam hal orang sangat darurat, sempit, butuh pertolongan orang lain, salah satunya dengan pinjam meminjam. Islam menempatkan urusan utang piutang pada posisi yang sangat serius karena berkaitan langsung dengan hak antar individu atau istilah hakul adami. Kalau ibu-ibu dengar sesaat sebelum diantarkan ke pemakaman para jenazah itu kan ada istilah hakul adami, hak antar individu antara seseorang dengan orang lain. Biasanya dia ngomong apa? Yang bicara sebagai mengantarkan jenazah itu apa yang dia omongkan? Jika jenazah ada hutangnya, nah itu kan maksudnya hakul ada. Ya. Nah kita langsung beralih pada apa landasan hukumnya dalam Al-Quran. Di antaranya dapat kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 280. Ini anjuran yang sifatnya mengarah pada kebaikannya. Kita bisa lihat ayat ini, tapi kita coba baca dulu. Saya akan mengawali, ibu-ibu mencoba untuk mengikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Wa in kana dzu usrah fanaziratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum. In kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berutang itu, orang yang meminjam uang, dalam kesukaran untuk mengembalikan, ya dia kesulitan bukan karena pura-pura kesulitan. Sebenarnya dia punya uang cuman dia akhir-akhirkan, padahal sudah waktunya untuk dia bayar. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini zu usratin, orang-orang yang betul-betul punya kesulitan untuk membayar, belum bisa membayar. Maka anjuran Al-Quran kepada yang berpiutang adalah
naziratun ila maisar. Tunggulah sampai dia berkelapangan untuk membayar. Lihat Al-Quran sangat memanusiakan manusia. Orang yang sulit kalau bayar hutang kan tambah sulit. Beda dengan lintah darat itu. Pokoknya kamu gak bayar ya bertambah hutang, bertambah hutang. Gak ada unsur ta'awunnya, gak ada rasa empati, gak ada rasa kemanusiaan. Tapi Al-Quran mengajarkan fanaziratun ila maisar. Dan lebih dari itu, ini agak jarang nih. Wa anta saddaqu khairul lakum. Ya sudah, sedekahi aja hutang itu. Itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun. Kalau kalian mengetahui. Nah, di sini kita banyak yang tidak mengetahui itu. Sehingga tidak memungkinkan untuk menyedekahkan hutang kita kepada orang lain. Ya, apalagi yang berhutang itu kok tampaknya keren-keren pakaiannya dan seterusnya. Menunjukkan dia punya uang kok tidak bisa bayar hutang. Jadi ternyata ada dua hal di sini. Memberikan kesempatan kepada yang berhutang sampai dia berkelapangan untuk bayar hutang. Ketika sudah jatuh tempo itu dia masih kesulitan. Yang kedua adalah yang lebih tinggi nilai akhlaknya, menyedekahkan hutang itu. Menyedekahkan hutang itu Allah mengatakan khairul lakum, baik bagi kalian. Jadi kalau Allah yang berfirman khairul lakum, apapun baik. Tapi harus betul-betul kita sedekahkan dengan ikhlas. Ya. In kuntum ta'lamun. Kata-kata in kuntum ta'lamun menunjukkan bahwa untuk sampai pada khairul lakum itu harus mengetahui ada kebaikan setelah dia tidak mau bayar hutangnya, ya udah kita sedekahkan. Tapi untuk nilai yang besar kan tidak semua orang bisa menyedekahkannya. Ada mungkin yang karena rezekinya lebih banyak, dia melihat itu tidak ada nilainya, sehingga dia mensedekahkan hutang itu kepada yang bersangkutan. Nah, itu ayat yang pertama tentang hutang. Di sini ada penjelasannya. Ayat ini menganjurkan kelapangan hati bagi pemberi hutang untuk memberikan kelonggaran waktu apabila penerima hutang mengalami kesulitan finansial. Lebih dari itu, jika pemberi hutang mampu untuk menyedekahkan hutang tersebut, maka itu lebih baik di sisi Allah. Ini menunjukkan bahwa Islam mengedepankan nilai kemanusiaan dan empati dalam transaksi hutang piutang. Sampai di sini jelas, ibu-ibu? Jelas ya? Bisa nggak kita raih kebaikan di kemudian hari terkait ayat ini? Membiarkan hutang itu sampai yang bersangkutan agak leluasa membayar. Mudah-mudahan sanggup ya. Alhamdulillah tanggal 15 ini sebenarnya ada orang mau bayar hutangnya ke saya, tapi dia nggak mau hubungi saya, ya saya biarkan dulu lah. Karena dia sebelumnya janji akhir bulan yang lalu ya. Saya minta tolong, saya baru kecelakaan, ya sudah. Tapi untuk sampai menyedekahkan belum ini. Karena sama-sama butuh. Ya minimal yang pertama ya, memberikan kelonggaran. Baik, kita melangkah pada ayat yang kedua. Ayat kedua ini berkaitan dengan pencatatan hutang. Ya mungkin orang membedakan hutang kecil lah masa dicatat. Mencatat itu di samping itu menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran, itu untuk mengingatkan kita yang sering lupa, baik yang berhutang maupun yang meminjam uangnya. Nah, ayat kedua ini kita baca sama-sama. Saya akan mengawali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu
hendaklah kalian menuliskannya. Di sini ada lanjutannya tapi tidak tertulis Arabnya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskan dengan benar. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Tulis sesuai kenyataan di zaman itu. Kalau yang pertama memberi kelonggaran yang berutang untuk membayar utangnya sesuai dengan kondisi finansialnya, serta menyedekahkan jika ingin memperoleh kebaikan yang lebih, ya. Maka ayat kedua ini memerintahkan baik pengutang maupun yang berpiutang untuk menulis utang piutangnya. Kira-kira ibu-ibu yang berutang maupun berutang ditulis nggak? Utang. Kalau kecil cenderung nggak ditulis ya. Nah, termasuk saya kalau kecil ya nggak usah ditulis lah. Kalau nanti lupa, dijelaskan. Terutama pada keluarga. Karena pada keluarga itu ada nilai silaturahim dan ada nilai sedekah. Wah, nilai. Nah, poin-poin penting dalam ayat ini pertama, kewajiban pencatatan. Setiap transaksi utang piutang harus dicatat secara tertulis. Kalau ke bank atau lembaga keuangan ya sudah pasti tercatat. Ya, bahkan tercatat sampai lunasnya itu berapa yang harus dibayar. Ya. Kemudian pencatatan yang adil, artinya penulis harus mencatat dengan jujur dan benar. Jangan sampai pinjam sekian dicatat lebih dari yang dipinjam atau kurang dari yang dipinjam. Itu kan harus wal yaktub bainakum katibun bil adl. Kemudian ada saksi. Saksi dibagi menjadi dua orang laki-laki, atau kalau tidak ada dua orang laki-laki, satu laki-laki dan dua perempuan. Ya, kalau campur ada laki-lakinya ada perempuannya harus dua, laki-lakinya satu. Ini perintah Al-Quran. Yang ketiga, jangka waktu pencatatan harus jelas baik untuk utang kecil maupun utang besar. Nah, jangka waktunya penting untuk mungkin kita mengingat ya, mungkin tidak ingat, tapi catatan itu menjadi penguat ikatan kita. Di samping itu menjalankan perintah Al-Quran. Nah, ini yang sering kita sepelekan. Jadi ibu-ibu punya satu file dokumen di HP, catatannya saya hari ini pinjam uang ibu ini senilai sekian dan harus saya bayar pada tanggal sekian. Nah, itu satu, dengan kita mencatat kita berarti menjalankan perintah Allah. Oh, ini perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua, kita mohon saat kita mencatat itu, ya Allah mudahkan saya untuk mengembalikannya. Dan yang ketiga, harus punya azam, harus punya komitmen untuk mengembalikan, bahkan kalau bisa sebelum jatuh tempo. Nah, itu adab yang baik ketika berhutang. Dan memang hutang itu untuk kepentingan yang sangat mendesak darurat seperti pengobatan, kebutuhan-kebutuhan pokok, bukan untuk hal-hal yang bersifat kaya-kayaan, konsumtif yang terlalu berlebihan. Ayat ini menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam transaksi keuangan untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Mungkin nggak ada sengketa antara yang berpiutang dengan yang berutang? Mungkin, waduh pinjamnya bukan 100, dulu pinjamnya 200. Nah, itu karena sebab tidak dicatat. Kalau dicatat, kalau ini catatan saya waktu itu jelas. Jadi itu sebagai bukti bahwa memang pada saat itu terjadi seperti yang tertulis, bukan seperti yang diingat-ingat. Ya. Apalagi dalam jangka waktu yang cukup panjang, bukan jangka waktu yang 1 bulan ini. Yang 1 bulan ini aja kita sudah lupa, apalagi yang lebih dari 1 bulan. Maka Al-Quran memerintahkan kita untuk mencatat. Nah, ada ayat lain yang sifatnya menggunakan nama Allah. Ya. Ini menunjukkan betapa mulianya yang berpiutang. Ya.
Man dzalladzi yaqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Yang baik ya, ada kata yang baik, qardun hasanah ya. Dia akan melipat gandakan pembayaran atas pinjaman itu baginya berkali-kali. Padahal Allah itu maha kaya, gak mungkin Allah berhutang. Maksudnya menghutangi Allah di sini menghutangi hamba-hambanya Allah, menghutangi tetangga mungkin, atau yang lain yang bukan tetangga tapi mungkin tidak kenal baik dan dia sangat terdesak dan seterusnya. Maka yang dimaksud di situ itulah orang-orang itu, bukan Allah. Karena nggak mungkin Allah minjam kepada kita. Tapi melalui nama Allah, lewat firman-Nya, Allah menggunakan nama dirinya untuk pinjam kepada Allah. Untuk apa? Allah memberikan seseorang memberikan pinjaman kepada Allah, itu maksudnya memberikan pinjaman pada hamba Allah. Jadi ayat ini menggunakan metafora pinjaman kepada Allah untuk menggambarkan bahwa memberikan utang yang baik, qardun hasanan, kepada orang yang membutuhkan akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah. Nah, ini yang harus kita ingat ketika kita meminjamkan seseorang. Jangan kemudian kita ambil sisi buruk dia, oh ini utang toh orang ini. Walaupun begitu keadaannya ya, tapi kita tahan diri untuk tidak mengungkapkan itu ya. Ini menunjukkan bahwa utang piutang yang dilakukan dengan niat menolong sesama memiliki nilai ibadah yang tinggi. Ya. Tapi kalau dia meminjamkan uang dan dia tidak beriman, tidak ada nilai ibadahnya. Tidak ada nilai ibadah. Mati lagi. Kalau bahas utang sering mati. Sudah 2 kali. Tapi dengar kan? Ibu-ibu dengar. Mungkin kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Kalau lihat apa yang tidak jauh itu kan? Ya mungkin baterainya. Langsung aja ya, nggak apa ya. Jadi itu tadi 3 ayat yang kita baca. 1, anjuran untuk memberikan keringanan karena kesulitan finansial seseorang yang berutang, bahkan anjuran menyedekah. Yang kedua, perintah untuk mencatat utang itu, tapi catatlah dengan sesuai realita, dalam bahasa Al-Quran sesuai yang adil. Yang ketiga, Allah menggunakan metafora bahwa Allah yang meminjam, padahal sebenarnya itu untuk hamba-hamba Allah yang lain yang membutuhkan pinjaman itu. Ya. Nah, itu 3 ayat tentang utang, semuanya bernilai etika, bernilai moral. Insya Allah kalau kita amalkan dalam keseharian mendapatkan kebaikan. Dan bisa jadi ibu-ibu sudah mengamalkannya. Nah, berikutnya keutamaan. Ini masuk pada hadisnya. Keutamaan memberi utang dan tolong-menolong sesama manusia. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Jadi orang yang berutang itu kan dasarnya mengalami kesulitan, ya. Yang betul-betul mengalami kesulitan, bukan yang terbiasa berutang. Itu pasti mengalami kesulitan finansial. Mungkin saat SPP harus bayar dan akan jatuh tempo, dia nggak punya uang. Kalau enggak, anak akan dikeluarkan dari sekolah. Itu kesulitan atau tidak? Itu kan kesulitan. Ya. Anak mau dikeluarkan dari sekolah hanya karena tidak membayar SPP, sudah diberi keringanan tapi belum juga bisa mampu membayar.
terus ada yang membantu kesulitan. Nah, kata hadis ini tadi, kalau kita bantu satu kesulitan seseorang, nanti Allah siapkan bantuan untuk kesulitan kita di akhirat. Apakah itu saat berkumpul di padang mahsyar, apakah itu saat penimbangan amal dan lain sebagainya. Karena kesulitan-kesulitan di akhirat itu betul adanya. Sehingga bantuan kita di dunia pada seseorang bermanfaat untuk menjadi tabungan bantuan yang Allah berikan nanti di akhirat. Nah, ini menunjukkan visioner yang luar biasa bagi seorang muslim tentang hutang. Oh, kalau saya bantu orang, nanti Allah bantu saya di akhirat saat hisab. Walaupun itu sifatnya hutang yang nanti kembali, ya, yang sifatnya nanti kembali. Apalagi itu disedekahkan, diberikan cuma-cuma, bukan dihutangkan. Sudah tentu lebih baik lagi. Diberikan hutangan saja sudah memperoleh kemudahan kelak di akhirat. Apalagi nilainya berupa sedekah. Karena tadi di ayat pertama yang kita bahas, nilai sedekah lebih tinggi daripada memberikan keleluasaan sampai orang tersebut membayar hutangnya. Menyedekahkan lebih tinggi dibanding memberi kelonggaran. Walaupun sama-sama kebaikan, tapi nilainya lebih tinggi menyedekahkan. Hadis ini menekankan keutamaan membantu sesama, termasuk melalui pemberian hutang sebagai bentuk penghapus kesulitan di dunia dan di akhirat. Nah, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, kewajiban melunasi hutang. Nah, ini penting ya bagi yang sering berhutang. Karena bisa saja orang berhutang pun nggak niat membayar. Jadi ini Nabi mengingatkan kita semua, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Jiwa orang beriman, jiwa seorang mukmin tergantung atau tertahan, artinya tertahan. Mu'allaqatun ya, pada utangnya sampai utangnya lunas. Jadi rupanya jiwanya itu gak sampai karena masih ada hutangnya ya. Sudah tentu karena itulah tadi disampaikan bahwa yang dari pihak keluarga menyampaikan jika ada hutang-hutang almarhum ya, mohon menghubungi ahli waris karena berdasarkan ini sini ya. Mudah-mudahan kita wafat sudah tidak meninggalkan hutang. Allahumma. Karena itu usia di atas 50, di atas 60, kalau tidak perlu-perlu banget nggak usah berhutang. Ya, kalau tidak mampu membayar, tidak ada sarana untuk membayar, nggak usah berhutang. Kalau sekedar untuk konsumtif yang berlebihan. Tapi kalau memang itu untuk sesuatu yang sangat mendasar, berobat, pendidikan dan seterusnya, kemudian ada kemungkinan mampu membayar karena masih ada aset, ya nggak apa-apa. Bukan sesuatu yang aib. Rasulullah pun pernah meminjam, pernah berhutang. Tapi Rasulullah mengajarkan ya, cara adab untuk segera melunasi, tidak sampai jatuh tempo. Hadis ini menunjukkan bahwa hutang memiliki implikasi yang sangat serius hingga ke akhirat. Jiwa seseorang akan tergantung dari pembalasan atau pembayaran hutangnya yang menghalanginya untuk masuk surga sebelum hutang tersebut dilunasi. Implikasinya sampai kehidupan akhirat ini hutang. Larangan menunda pembayaran hutang. Kalau tadi implikasi akhiratnya, sekarang larangan untuk menunda. Muzallul goni zulmun. Menunda pembayaran hutang bagi yang mampu membayarnya. Al-goni ternyata dia punya kemampuan untuk membayar. Walaupun arti-artiannya juga dimaknai sebagai orang kaya, orang mampu. Nah, ini dikaitkan dengan hutang. Orang yang sudah mampu untuk membayar hutang, tapi dia menunda pembayarannya, maka dikatakan dalam hadis ini zulmun, suatu kezaliman. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasannya, menunda pembayaran hutang padahal memiliki kemampuan untuk membayar
merupakan tindakan zalim yang dilarang dalam Islam. Hal ini karena menunda pembayaran hutang dapat merugikan pihak pemberi hutang atau yang berpiutang. Karena sebenarnya dia meminjamkan itu bukan karena dia gak butuh uang itu. Dia juga mungkin suatu saat membutuhkan uang itu untuk dia putar atau untuk dia gunakan kebutuhan mendasarnya. Itu yang harus dipikir oleh yang berhutang. Oh dia kaya gini-gini, udahlah gak usah tak bayar. Toh teman saya SD, teman plek saya ketika SMP dan seterusnya. Itu seringkali menjadi cara seorang itu tidak bayar hutang atau paling tidak menunda-nunda pembayaran hutang. Itu tidak boleh. Dosa hutang yang tidak diampuni. Nah, ini penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lisyahid kulla dzambin illa ad-dain." Semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Bayangkan mati yang mulia itu adalah mati syahid. Ternyata kalau ada hutangnya itu tetap tidak diampuni hutangnya, sekalipun dia mati syahid. Jadi kalau dia mati syahid tapi meninggalkan hutangnya tetap diperhitungkan. Penjelasannya, bahkan status mati syahid yang mengampuni segala dosa tidak dapat menghapus kewajiban hutang. Ini menunjukkan betapa seriusnya kewajiban hutang dalam Islam untuk segera dibayar jika sudah jatuh temponya. Jadi orang syahid sekalipun mungkin dosa-dosa lainnya terampuni, tapi ketika dia belum bayar hutang maka itu tidak terampuni. Yang itu saja yang berkaitan dengan hutang saja. Penjelasan ulama tentang hutang piutang. Kembali pada definisi tadi di awal ya. Di sini ulama lebih detail mengatakan, menurut ulama hutang piutang atau al-qard tadi ya, alif lam qaf ra dot ya, qardun. Secara bahasa berarti memotong. Apa hubungannya memotong dengan hutang piutang? Karena seseorang yang memberikan pinjaman seakan-akan memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain. Ya, arti bahasanya apa? Qardun itu memotong. Ya, jadi dia memotong bagian dari hartanya untuk dipinjamkan pada orang lain. Secara istilah, al-qard adalah memberikan harta kepada seorang untuk dimanfaatkan dan dikembalikan penggantinya. Jadi ada uang untuk mengembalikan, tapi tidak mengembalikan lebih. Kalau mengembalikan lebih itu namanya riba lebih. Nah, jadi nggak ada unsur tolong menolongnya kalau sudah seperti itu. Yang mengembalikan ya sesuai dengan pinjaman. Ulama bersepakat atau ijma tentang kebolehan hutang piutang. Kabar gembira atau enggak? Sepakat para ulama ya boleh ya, karena Nabi sendiri meminjam. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menyatakan ajma'al muslimun ala jawazil qard. Kaum muslimin telah bersepakat atas bolehnya hutang piutang. Boleh. Ya. Karena kalau tidak boleh itu akan mengurangi nilai Islam dalam tolong menolong. Sementara agama Islam itu agama yang lengkap, agama yang sempurna. Rukun hutang piutang. Menurut ulama, rukun hutang piutang meliputi satu, ada dua pihak yang berakad, yang satu yang memberi hutang dan yang satu yang menerima hutang, ya, atau memberikan pinjaman, yang satunya yang menerima pinjaman. Yang kedua, adanya harta yang jadi objek hutang piutang, apakah itu barang ataukah itu uang. Yang ketiga, ijab qabul atau akad antara pemberi dan penerima hutang. Jadi kalau misalnya kita ibu-ibu sekalian mau minjam uang, ya pakai akad. Mohon maaf ibu, saya ini pinjam hari ini, tanggal ini, mau digantikan sekian. Insya Allah saya kembalikan tanggal ini. Itu akad kan. Nah yang berpiutang mengatakan baik, saya pinjamkan uang ini, mudah-mudahan bermanfaat dan seterusnya. Ya tidak ada keharusan akadnya seperti pernikahan ijab kabul ya. Nah itu harus ada akadnya. Kemudian adab dalam hutang piutang.
Yang pertama, niat yang benar. Hutang hanya dilakukan dalam kondisi terpaksa dan dengan niat untuk melunasi. Jadi kalau kita pinjam uang, niatkan dalam hati untuk melunasi. Karena itu bukan hak kita untuk kita pakai selama-lamanya. Kita pakai untuk waktu tertentu aja, untuk hal yang manfaat. Jadi harus ada niat untuk kita kembalikan. Yang kedua, pencatatan dan adanya saksi. Transaksi utang piutang hendaknya dicatat dan disaksikan untuk menghindari sengketa. Ini tadi sudah kita bahas ayat 282 dari surat Al-Baqarah. Menurut para ulama ini ayat terpanjang. Pernah ibu lihat ya? Jadi wakafnya itu paling akhir. Ya ayyuhalladzina amanu, terus satu halaman itu satu ayat. Justru ayat terpanjang ayat tentang hutang. Yang ketiga, menghindari riba. Transaksi utang piutang harus terbebas dari unsur riba. Tidak perlu ada tambahan, ya, sesuai dengan apa yang dipinjam, ya, supaya nilai kebaikannya terjaga. Yang kedua, segera melunasi. Utang harus dilunasi segera mungkin ketika sudah mampu. Tadi ada anjuran Al-Quran dalam ayat 280, kalau yang meminjam itu mengalami kesulitan finansial, berikan kelonggaran. Panaziratun ila maisaro. Maisaro itu artinya kelonggaran. Jadi ibu maisaro itu selalu longgar. Kelima, kelapangan hati memberi hutang. Nah, ini untuk yang berpiutang. Memberikan kelonggaran waktu jika penerima utang mengalami kesulitan. Nah, itu ayatnya tadi apa? Panaziratun ila maisaro wa in kana zu usratin panaziratun ila maisaro. Apabila yang berhutang itu mengalami kesulitan, zu usra panaziratun, tunggulah hingga dia mengalami kemudahan atau maisaro. Nah, konsekuensi tidak melunasi hutang. Ulama menjelaskan beberapa konsekuensi serius bagi mereka yang tidak melunasi hutang. Pertama, ini penjelasan ulama ya, tidak ada teks langsungnya. Terhalang masuk surga. Itu karena tadi jiwanya masih menggantung tadi. Jiwa orang yang berhutang itu akan tergantung atau tertahan hingga hutangnya dilunasi. Dan itu seringkali ahli waris itu melunasi hutang almarhum ibunya atau almarhum bapaknya. Yang kedua, dosa yang tidak diampuni. Hutang merupakan dosa yang tidak diampuni bahkan dengan mati syahid sekalipun. Yang ketiga, status sebagai pencuri. Nah ini ya, ulama mengatakan status sebagai pencuri kalau tidak melunasi hutang. Orang yang berniat tidak melunasi hutang dianggap sebagai pencuri karena dia mengambil hak orang lain. Yang keempat, yang terakhir, beban di akhirat. Hutang akan menjadi beban yang harus ditanggung di akhirat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi itu pernah bertanya ketika akan menyolati seorang sahabat. Disampaikan kepada beliau bahwa orang itu meninggalnya masih ada hutang. Nabi tidak berkenan mensolati, tapi disuruh sahabat yang lain. Ya, kalau Nabi mensolati kan untuk menunjukkan keistimewaan orang yang disolati. Tapi karena ternyata diinformasikan bahwa yang bersangkutan ada hutang, tidak jadi Nabi sholatkan langsung, tapi diperintahkan para sahabat. Tapi kemudian ada sahabat lain menjamin, "Ya Rasulullah, biar saya nanti yang bayar hutang." Kemungkinan sahabatnya adalah teman dekat dari sahabat yang meninggal itu, sehingga dia menjamin akan membayar hutang. Ketika sudah ada yang menjamin, Nabi berkenan untuk menyolatkan yang bersangkutan. Tapi bukan berarti kalau orang mati bayar hutang tidak usah disolatkan. Jangan ambil kesimpulan hukum begitu, ya. Nabi tetap memerintahkan disolatkan, tapi bukan beliau yang menyolatkan. Tapi ketika ada yang datang melapor, saya menjamin hutang sahabat ini,
Nabi berkenan lagi untuk menyulatkan. Kira-kira itu pelajaran bagi umat. Ya, kalau dekat-dekat umur meninggal itu sebaiknya tidak berhutang. Khawatir kita tidak tahu umur kita ternyata tidak mampu bayar sehingga jadi beban psikologis, beban finansial ahli waris. Karena itu sebelum warisan itu dibagi harus melunasi hutang yang meninggal itu dari harta warisan. Gak boleh bagi waris hutang belum terlunasi, wasiat belum tertunaikan. Jadi baru warisan itu boleh dibagi kalau hutang yang memberikan warisan ini sudah diambil dari harta warisan untuk dibayarkan. Sisanya boleh untuk dibagi kepada ahli waris. Demikian ibu-ibu ngaji kita tentang hutang piutang. Kesimpulannya yang pertama, kalau kita orang yang berpiutang, apa adabnya kalau berpiutang? Pinjamkan dengan niat ingin membantu sesama. Ingat ayat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Yang kedua, nantinya kalau sudah berlangsung hutang itu sudah jatuh tempo, kok secara finansial belum mampu dia bayar, apa adabnya? Beri kelonggaran. Adab yang di atas dari itu apa? Sedekahkan, ya. Sedekahkan hutangnya. Sudahlah. Mudah-mudahan saya dapat rezeki yang lain dari Allah. Ya, karena banyak yang tidak tahu sehingga Allah katakan di akhir ayat itu in kuntum ta'lamun, menunjukkan banyak yang tidak tahu bahwa itu perbuatan baik yang luar biasa. Itu bagi yang berpiutang. Bagi yang hutang, usahakan hanya berhutang untuk hal-hal yang sangat mendasar, tidak untuk hal-hal yang konsumtif yang sifatnya terlalu bergaya-gaya padahal tidak terlalu dibutuhkan. Ya. Nah, ketika betul-betul yang sudah sangat mendasar berhutang, ingat-ingat kapan bayarnya, bila perlu dicatat. Karena Al-Quran memerintahkan mencatat berapapun nilainya. Nah, ketika sudah waktunya untuk melunasi, segera siapkan diri, yakinlah bahwa membayar hutang sesuai waktu itu ada pahalanya. Dan jangan merasa emang kalau saya berhutang ya kayaknya tidak terlalu butuh ini uang, isu-isu aja saya bayar. Nah, jangan begitu, tergoda atau begitu jangan. Dia yang memberikan hutang itu happy terus nih orangnya. Kalau gitu nggak usah saya bayar dulu lah, saya simpan aja itu. Siapa tahu ada kebutuhan lagi. Nanti sulit saya pinjam sungkan. Jangan begitu. Bismillah, ya Allah, alhamdulillah saya sudah mengumpulkan uang ini untuk membayar hutang saya, bayar. Ya, dan jangan berpikir untuk menggali hutang yang lain. Ya, itulah saya kira ibu-ibu tentang hutang piutang dalam Islam. Mudah-mudahan mampu kita amalkan dalam keseharian kita. Allahumma. Monggo kalau ada 1-2 sharing, masih ada kira-kira bukan berarti yang bertanya ini yang paling banyak hutang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tanyakan tuh, pernah mendengar kalau orang yang meminjami, selama yang meminjami itu belum membayar, yang orang yang meminjami itu, yang dipinjami belum bayar maksudnya, yang meminjami itu dicatat pahala sedekah. Itu betul apa salah? Iya, sedekah metafora tadi ya, bukan sedekah sesungguhnya. Ya, karena dia pasti akan dapat itu nanti, akan ada pengembalian. Nah, apalagi kalau diseterai betul-betul orang itu kesulitan dan seterusnya, dia sudah niat sedekah, ya sejak pertama dia pinjamkan sudah merupakan sedekah yang sesungguhnya. Tapi kalau masih ada unsur pengembalian, itu sedekah metafora yang nilainya di bawah sedekah yang sesungguhnya. Tapi kalau misalnya nggak dibayar nanti jadi sedekah sesungguhnya, seperti apa? Kalau misalkan yang dihutangi itu terus akhirnya sebenarnya ngomong ya wis macak lali kayak gimana gitu kan? Sewaca lari itu Itu gimana? Apa jadi catatannya jadi sedekah itu? Saya juga. ya, katakan yang sebaiknya kalau kita memang butuh. Maaf, kemarin kan pinjam uang segini ya. Jawab saling komunikasi. Ya, daripada kita malu justru membuat dia lalai, membuat dia tidak ingat akan hutangnya dan membahayakan dirinya.
Jadi harus ada tawasobil haq, itu bagian dari tawasobil haq, bahwa dia melalaikan sesuatu yang seharusnya dia bayar. Ya, sehingga kita mengingatkan. Kalau kita masih menginginkan uang itu, sedekahnya di bawah nilai sedekah yang sesungguhnya tadi. Tapi kalau kita sudah niatkan, ya sudahlah, ini awalnya bentuk pinjaman supaya dia mau bekerja saja, supaya ada edukasi supaya bersangkutan, supaya mau berusaha. Tapi pada saatnya nanti saya berikan. Ya, kalau sudah ada niat begitu, insya Allah nilai sedekahnya sudah sama dengan nilai sedekah yang sesungguhnya. Terima kasih. Lagi? Monggo. Biasanya itu di dalam kita kan punya majelis ekonomi ya, seperti ya. Kan kita ada hutang meminjamkan, tidak ada pengembaliannya sesuai dengan itu, jadi tidak ada ribanya. Mana ada admin yang kita itu diperkenankan apa enggak? Jadi di awal misalnya saya pinjam 100.000 gitu, terus pembayaran admin 10.000 misalnya, seperti itu diperkenankan apa enggak? Adminnya di awal aja, ya, yang di awal tuh. Selanjutnya nggak usah siap hutang, ada adminnya. Administrasinya di awal, bahwa yang yang dibolehkan nanti pinjam adalah yang membayar administrasi pengelolaan simpan pinjam itu. Karena yang mengelola mungkin nanti butuh HR atau apa ya, butuh mungkin dikasih bingkisan hari raya dan seterusnya, walaupun nggak dibayar ya misalnya. Ya, itu adminnya di awal saja. Atau tidak setia berhutang, mungkin di tengah-tengah misalnya. Admin pengelolaan pinjaman kita dibayar bersama, berhutang maupun tidak berhutang, sehingga jadi pengelolaan yang lebih baik. Tidak masuk kategori sama aja, hanya diistilahkan aja ini tetap kembali uangnya, tapi ada adminnya, itu tidak jauh beda dengan melebihkan pembayaran yang diminta. Berarti sebenarnya nggak usah aja ya? Nggak usah. Ada adminnya. Ya, sifatnya ta'awun penuh aja, sifatnya ta'awun penuh. Adminnya di awal nggak apa-apa, kan butuh beli buku, butuh beli alat tulis misalnya, butuh beli arsip untuk A, B, C, D dan seterusnya. Itu untuk keperluan-keperluan seperti itu aja. Nah, siapa yang sudah menyerahkan admin itu berhak untuk meminjam, dan pengembaliannya sesuai dengan pinjamannya. Jadi membangun modal bersama lah kira-kira bikin koperasi. Ini sifatnya bukan sifat pokok ya, sifatnya administrasi. Kalau sifat pokok kan lebih besar nanti. Saya kira itu. Untuk nambah sedikit, kalau misalkan hanya untuk ucapan terima kasih karena kita dipinjami, nah itu biasanya ngasih sesuatu itu termasuk tambahan atau enggak? Dibedakan dengan saat memberi. Nah, khawatirnya itu menjadi satu dengan utang. Artinya datang sebelum jatuh tempo, ngasih sesuatu yang tidak inginkan, coba terima kasih sambil memberikan kabar gembira. Insya Allah pada hari sekian saya akan bayar utang. Ya Allah. Nah, sifatnya terima kasih itu betul-betul terima kasih, bukan terima kasih sebagai tambahan dari yang kita pinjam. Walaupun yang bersangkutan tidak mengharapkan, tapi itu bentuk muamalah saja. Ya. Karena itu kita datang sebelum jatuh tempo itu, mungkin dengan bingkisan yang ingin kita berikan, insya Allah lusa saya mau bayar. Nah, membuat dia kan gembira. Siapa tahu besok-besoknya dipinjam lagi. Ya, saya kira itu. Ustaz, Iya. Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan hutang ya? Terus mohon maaf untuk saat ini kan ngeri ya Ustaz, untuk saat ini tuh orang itu pada kayak katakanlah hidup berglamor gitu, tapi tidak mau membayar hutang. Pengalaman saya kemarin itu, mohon maaf Ustaz, ini saya omongkan, saya meminjamkan uang itu tidak sedikit Ustaz, dan itu orangnya itu hidupnya itu glamor. Terus saya sendiri capek Mengingatkan. nyampe ini menagih seperti itu. Jadi kayaknya orang menagih itu kayak pengemis gitu Ustaz. Jadi ketika saya ke rumahnya itu mesti menghilang kayak gitu. Terus lama-lama saya capek, akhirnya saya biarkan gitu. Terus bagaimana itu Ustaz? Apa seperti itu tetap? Apa ketika saya mau ikhlaskan, bagaimana orang tersebut
nanti berhadapan sama Allah? Yang pertama karena yang berutang tuh gak ikut pengajian Aisyah. Satu. Yang kedua, tidak boleh tadi menunjukkan keglamoran sementara masih punya hutang. Ya. Kalau menunjukkan sebatas kebutuhan dasar saja, sebatas kebutuhan dasar, tidak pamer di depan yang lainnya, nah itu wajar-wajar saja. Jadi kalau seperti yang disampaikan, kok malah glamor sementara hutangnya belum dibayar-bayar padahal sudah jatuh tempo. Nah, ini berarti gak ikut pengajian Aisyah. Nah, bagaimana keadaan orang itu? Ya sudah tentu tadi, yang berniat tidak melunasi hutang, kalau dia meninggal, dia mu'allaqah, jiwanya bergantung, jiwanya tertahan sampai hutangnya dilunasi. Dan dia tertahan untuk masuk surga seandainya dia masuk surga. Bahkan yang mati syahid pun tidak dibebaskan dari hutang. Yang mati syahid, ya, mati syahid itu satu kemuliaan yang didambakan, kan. Ternyata masalah hutang masih menjadi problem bagi yang mati syahid. Bahkan tadi Nabi tidak berkenan menyolati orang yang meninggalnya masih punya hutang, kecuali ada sahabat yang akan menjamin, baru Nabi berkenan untuk menyolatkan. Nah, itu dampak-dampak yang cara meminjam hutang dan tidak berniat untuk melunasi. Tetap diingatkan itu untuk kebaikan dia. Ya, kepentingan ibu juga iya, karena ibu butuh uang itu. Tapi dia seharusnya teringat atau terdampak ingatan oleh yang ibu sampaikan. Nah, itu yang jadi masalah, kadang-kadang kita justru yang kok ngemis-ngemis ke yang berutang. Nah, itu yang gak enaknya di situ memang, ya. Ya, kita ingatkan secara terhormat, ya. Jangan bergantung pada yang kita pinjamkan, bergantung pada Allah. Misalnya doanya, ya Allah rubahlah hati orang ini sehingga dia mau bayar hutang. Kalau kita bergantung pada dia, berarti kita sudah menduakan siapa yang seharusnya kita butuh. Yang kita butuh itu Allah, bukan dia. Bisa saja dia gak bayar hutang, ya sudah, itu urusannya. Saya butuh, mungkin kalau ada pidananya ya kita bisa ajukan ke kepolisian misalnya, karena jumlahnya besar, nilainya besar misalnya. Nah, jadi memang yang berpiutang pun kadang-kadang diuji dengan seperti itu, diuji dengan kesabaran. Sebagaimana yang berhutang pun mungkin diuji. Kamu ini cuma mengembalikan seperti yang kamu pinjam, mana yang merasa terima kasih? Nah, itu diuji juga kadang-kadang, dimarahin dan lain sebagainya. Ya sama-sama diuji lah. Yang berhutang yang diuji, yang berpiutang juga diuji. Karena itu selalu kita bergantung pada Allah. Bismillah, saya mau mengingatkan orang yang meminjam uang saya, semoga Allah membolak-balikan hatinya. Kita WA, mohon izin ibu, besok sudah waktunya untuk mengembalikan pinjaman ibu yang pernah ibu pinjam sekian tanggal sekian. Nah, itu lebih terhormat. Gak usah kita datangi seperti pengemis dan seterusnya. Nanti yang lain capek. Ya, mudah-mudahan segera dikembalikan dan serah mendapat ganti dari Allah yang lebih baik. Allahumma. Masih ada? Monggo. Saya ingin menanyakan ini dari lembaga, bukan per individu. Kami yang sekolah itu ya, ini ada beberapa teman. Jadi kan di sekolah itu kan ada yang tidak membayar, bisa sekolah dari awal sampai pulang sampai keluar pun tidak bayar. Terus akhirnya kan tidak mengambil jasa istilahnya gitu. Itu apakah termasuk kami itu mendolimi atau gimana? Seterusnya kawan apa 12 mulai masuk sekolah sampai SPP apa segala macam cuma nggak bayar sama sekali. Itu keluar lulus dari TK kelompok B keluar. Terus biasanya kan tadi ambil, kami juga nggak memberi apa, tapi itu dolim terhadap orang tersebut atau gimana Ustaz? Soalnya takut juga kadang-kadang Termasuk hutang apa gimana? apa selalu begitu sudah bagus ada seperti itu. Ya, yang sudah mungkin dijadikan semacam pelajaran. Kadang orang melalaikan bulan per bulan itu menyebabkan tambah berat di akhir yang dia bayar. Tapi kalau diingatkan lebih awal untuk kemudian ada sanksi tertentu, ya memang kita inginkan anaknya tetap sekolah ya.
Tapi untuk orang tuanya ini bagaimana cara mengingatkan itu dicari cara sehingga dia tidak mampu, sehingga dia tidak harus membayar banyak di akhir tahun misalnya. Tapi dengan bayar per bulan itu sebenarnya memudahkan. Ya, lebih sedikit kan dicicil tuh lebih mudah, betul ya. Nah, tapi orang kan mengedepankan kebutuhan lain yang sebenarnya masih ada kebutuhan yang harus dia selesaikan. Tidak membuat list prioritas. Pendidikan itu harus list prioritas. Sebagai ibu rumah tangga yang mungkin diamanati bapak-bapak, suami-suami buang, ibu list prioritas. Oh, anak sekolah, oh kebutuhan sehari-hari. Jadi yang lain-lainnya tertunda dulu, tertahan dulu saja. Nah, seperti pengalaman yang disampaikan Bu Ahwa tadi kan ada wali murid yang sampai tamat gak mau ambil ijazah, gak mau bayar. Ini bisa jadi gak diingatkan per bulannya atau per 2 bulan. Sudah. Ya. Itu ya. Ya itu tadi macam-macam orang ya. Ya mungkin perlu perlakuan khusus orang semacam itu sehingga dibedakan dengan yang lain. Apalagi sudah sampai 1 semester atau 2 semester, itu akan menyulitkan dia sebenarnya. Atau membuat semacam surat komitmen, saya akan membayar per 3 bulan. Dibuat aja diberikan bahwa ibu sudah 3 bulan ini nggak bayar, kami kirimkan surat komitmen. Nah, mungkin apapun strateginya, misalnya dengan surat komitmen diberikan, mohon nanti dititipkan anaknya. Itu nanti ditindaklanjuti surat komitmen itu. Ibu belum mengisi. Ya, kalau dapat surat komitmen kan insya Allah mungkin mau ya. Karena kalau lisan saja Bu, ibu belum bayar, itu sering diabaikan. Apa hanya lisan saja atau pernah surat atau apa? Surat, panggilan, semuanya besar, banyak juga gitu. Gak ada respon. Terus keadaan yang bersangkutan gimana? Ya, Mampu atau tidak? Mampu. Ya mungkin ya tetap ditindaklanjuti ya kalau mampu seperti itu. Kalau betul-betul tidak mampu mungkin dibuktikan ya, sebagai beasiswa lah dari Aisyah. Kalau mampu gimana? Satu anak membuktikan, besok ada lagi. Itu ya. Iya, Ya. Ujian bagi guru Aisyah guru TK. Ya, saya kira itu ya. Nanti dicari caranya. Oh, Saya tanyakan kebalikan dari Bu tadi. Ketika kita memberi hutang kepada orang yang benar-benar nggak mampu, terus kita mengikhlaskan gimana Ustadz untuk hukumnya orang yang kita ikhlaskan itu? Karena saya pernah ikut kajian, kita mengikhlaskan pun tetap tergantung gitu Ustadz. yang bersangkutan. Ya bersangkutan itu bagaimana yang terus yang kedua, sekarang ini lagi marah Ustadz, kayak rentenir itu ya. Itu kan misalkan terlibat utang di rentenir. Awalnya emang kan ada kayak riba Ustadz nih, terus kita lama nggak bisa bayar, setelah itu terus bayar pokoknya aja. Orang yang memerintah seperti itu, terus kita bisa bayar pokoknya. Habis itu setelah beberapa bulan datang lagi minta, ya apa bunga itu gimana Ustaz, kalau kita nggak mau bayar itu hukumnya seperti apa? Ini dari lembaga finansial yang membantu dia. Yang pertama bahwa orang yang sudah menggaskan hutangnya itu beritahu yang bersangkutan, biar dia tidak merasa punya hutang. Ya. Kalau niat disedekahkan, panggil orangnya. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan rezeki dari Allah, hutang yang ibu pinjam kemarin saya bebaskan, saya sedekahkan, mudah-mudahan ibu tetap dapat rezeki dan seterusnya. Sehingga dia punya kelegaan secara psikologis bahwa tidak ada hutang. Ya, sudah tidak ada hutang. Jangan kita diamkan, karena kalau kita diamkan, kita sepertinya masih berharap dia mengembalikan pinjaman itu. Kalau betul-betul meniatkan menyedekahkan, panggil dan sampaikan kepada yang bersangkutan. Dan tambahkan edukasi tertentu. Ibu kalau pinjam lagi sebaiknya begini-begini.
Gak apa-apa, itu saling mengingatkan namanya, supaya tidak punya kebiasaan yang buruk yang merugikan orang berikutnya, yang merugikan orang lain. Nah, itu kan namanya tawasul hak tadi itu ya. Yang kedua berkaitan dengan apa tadi? Hibah. Ya. Kalau memang dia cukup bayar pokoknya, berikan, bahwa lembaga hanya membantu bayar pokoknya, sehingga dia tidak lagi nagih pada kita. Tidak lagi pada kita, sudah bayar pokoknya, dan di akhir klausul itu berikan, bebaskan yang bersangkutan dari hutang. Kalau lembaga yang meminjamkan hutang itu gak mau, ya kita gak usah bantu sementara. Nanti akan tidak membuat dia terbebas dari hutang itu. Jadi kalau kita ingin bayarkan dan hanya mampu pokoknya, ya kita tawar-menawar, negosiasi dengan pemberi hutang itu. Gimana kalau saya bayar pokoknya, ibu ini kan begini. Tapi syaratnya Bapak gak usah minta bunganya itu. Nah, kita buatkan surat perjanjian supaya tidak datang menagih. Kalau datang menagih kita tunjukkan, oh ini kan sudah janji bersama, oh tidak akan menagih bunganya misalnya. Berarti harus ada hitam atas putih, Ustaz. Ya, harus ada hitam di atas putih supaya tidak terjadi lagi. Dan yang bersangkutan harus ada datang juga supaya dia tahu bahwa dia itu sudah dilunasi hutangnya. Jadi kita edukasi lagi, tadi tambahan edukasi untuk berhati-hati dalam bermuamalah. Kalau tidak untuk kepentingan yang mendasar, jangan berhutang dulu, tahan diri dan seterusnya. Sebenarnya kalau hidup tanpa hutang itu enak, ya. Enak gak hidup tanpa hutang? Maka targetkan usia berapa? Bebas dari hutang. Targetkan, jangan selama hidup ingin berhutang terus. Ya, walaupun itu hutang kecil. Ya, jadi sebaiknya tidak kita lakukan. Tapi kalau memang kita butuhkan, ada mekanismenya dalam Islam dan tetap mendapatkan kebaikan. Saya kira itu, mari kita akhiri dengan doa bersama, yaitu masih ada silakan terakhir. Terakhir. Ya, mohon maaf. Kalau di PKK kan heterogen ya Ustaz, beda sama pengajian mungkin sudah paham. Dan ada prakoperasi, ada jasa juga. Nah ini, tapi jasanya itu kita putar, kita kembalikan ke warga. Jadi nanti warga juga banyak yang terbantu gitu loh dari jasa itu. Nah ini hukumnya bagaimana Ustaz? Kalau diterji membolehkan koperasi. Kalau sifatnya koperasi karena dari warga ke warga, bukan pemilik perorangan. Apakah koperasi itu pemilik perorangan yang dikelola? Nah, kalau bukan pemilik perorangan nggak apa-apa. Tapi kalau untungnya untuk pemilik perorangan itu yang dihindari. Jadi kalau untuk kebersamaan anggota, kemaslahatan anggota boleh. Ya, jasa itu kan tambahan ya. Tapi kan nanti kembali dalam bentuk mungkin SAU atau dalam bentuk bikisan hari raya atau dalam bentuk akhir tahun dan lain sebagainya. Itu kembali semua keluarga. Maka itu tidak ada masalah dalam tarjih. Walaupun ada yang ketat, tetap tidak bolehkan. Tapi kan dia tidak lihat ekonomi rakyatnya, perspektif ekonomi rakyatnya. Ekonomi rakyat itu kan kooperasi, karena dari warga ke warga usaha. Tidak ada pemilik perorangan. Beda dengan bank swasta itu pemiliknya perorangan. Ya, sehingga dia tambah kaya dengan banyaknya orang yang menabung atau meminjam di bank itu. Saya kira itu. Baik Ibu, doa kita ini khusus untuk doa dimudahkan membayar hutang yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Muaz bin Jabal. Ya, ikuti saya. Mudah-mudahan yang punya hutang dimudahkan untuk membayar hutang, termasuk saya karena masih punya hutang. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanud dunya wal akhirah, Rahmanud dunya wal akhirah,
wa rahimuhuma tu'tihuma man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamna rahmatan tughnina biha an rahmati man siwa. Amin ya rabbal alamin. Doa tadi diajarkan oleh Rasulullah kepada Muaz dalam bahasa pengajarannya itu, kalau kamu memiliki utang seperti gunung, kemudian aku ajarkan kepadamu doa ini, maka insya Allah akan dimudahkan Allah untuk melunasi. Tapi bukan tinggal diam, ada ikhtiarnya, tetap bekerja, tetap menyimpan, tetap memprioritaskan, tetap mencatat hutangnya, dan kemudian membayarnya saat jatuh. Mudah-mudahan Allah bayarkan hutang kita semua. Amin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmunya.